Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini untuk berbuat bakti kepada Tuhan, beribadah, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan lewat pengajaran firman. Khusus pada pagi hari ini Tuhan izinkan aliran listrik di tempat ini mengalami gangguan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk penyelesaiannya, biar bisa segera menyala, kami boleh beribadah seperti biasa. Terima kasih Tuhan buat segala keberadaan kami sampai pagi hari ini, buat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, khususnya seminggu yang telah berjalan. Tuhan sudah peliharakan kami, menjagai kesehatan, kekuatan tubuh kami, bahkan berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah segala situasi dan kondisi yang ada, kami terus dibawa masuk ke dalam perenungan, sekecil apapun itu yang kami hadapi dalam kehidupan kami, biar kami tangkap itu sebagai cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kami untuk terus membawa kami semakin dekat dan melekat kepada pribadi Tuhan. Kami merendahkan diri pagi hari ini, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya segala yang Engkau kehendaki, yang Engkau rencanakan, itu yang akan jadi. Dengan segala kerendahan hati kami mohon Roh Kudus bekerja, menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman. Lebih dari itu, menanamkannya dalam di hati dan pikiran kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan terus dibangun, semakin dewasa, dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, renungan firman pagi ini kita akan langsung buka. Saya ambil dari Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Jadi kalau saya kurang bisa baca karena gangguan penglihatan, bantu baca yang keras. Matius pasal 11 ayat 25 dan 26. Di situ judul perikopnya ajakan juru selamat. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, inilah yang berkenan kepadamu." Jadi di satu poin dalam pelayanan Tuhan Yesus pada hari itu, Yesus menaikkan syukur kepada Bapa, dan apa yang disampaikan dalam ucapan syukur Yesus kepada Bapa, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya. Kita mulai dengan ungkapan "Aku bersyukur kepadamu". Dalam Alkitab Bahasa Inggris NASB ditulis "I praise you" atau "Aku memuji engkau". Sedangkan dalam King James Version dituliskan "I thank thee" atau "I thank you". Aku berterima kasih kepadamu. Kalau kita lihat Amplified Bible, dalam notes-nya dituliskan "I openly and joyfully acknowledge your great wisdom". Aku secara terbuka dan gembira mengakui kebijaksanaan agungmu. Kata bersyukur sendiri dalam kata aslinya bahasa Yunani dipakai kata exomologeo, yang artinya adalah to acknowledge atau membenarkan, mengaminkan, or to agree fully, menyetujui atau mengakui sepenuhnya.
Jadi poinnya yang kita bisa pelajari adalah ketika kita menaikkan ucapan syukur, 3 esensi pemuliaan Allah kita lakukan dalam ucapan syukur kita. Mengakui keagungannya, memujinya untuk realitas kebesarannya, dan berterima kasih karena Tuhan menyatakan kepada kita keagungan dan kebesarannya. Apa yang dimaksud dengan semuanya itu di sini? Yang Yesus katakan, Allah Bapa sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada anak kecil. Yang dimaksud dengan semuanya itu di sini adalah kebenaran rohani, ya, realitas rohani, keselamatan, Injil Kristus, kerajaan sorga. Itu yang Yesus katakan, Allah sembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kata orang kecil di sini kalau buka Alkitab bahasa Inggris dipakai kata infant. Infant itu bayi, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bayi diperbandingkan secara kontras dengan orang bijak dan orang pandai, ya. Tentu saja kebalikannya dalam segala hal. Nah, yang pertama-tama yang dimaksud Yesus dengan orang bijak dan orang pandai di sini adalah bahasa Yesus yang menyindir secara sarkasme, ya, menggunakan gaya bahasa sarkasme kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ya. Mereka Yesus sindir dengan perkataan bijak dan pandai, tetapi terhadap realitas rohani, terhadap kebenaran rohani, Allah Bapa sembunyikan, gitu ya. Kita melihat satu ironis yang menyedihkan, ya. Betapa kita bisa mengatakan mereka adalah orang-orang malang. Secara duniawi ini adalah orang-orang terpelajar, terdidik, terlatih, ya, dalam konteks keimaman. Tetapi toh dengan segala hikmat duniawi mereka, dengan segala klaim bahwa mereka orang bijak, orang pandai, bahkan mengklaim kepemimpinan rohani atas bangsa Yahudi, tetapi Allah Bapa justru menyembunyikan hal yang rohani kepada mereka, ya. Jadi pintar secara duniawi itu tidak langsung otomatis bisa melihat atau pintar atau pandai juga terhadap realitas rohani. Karena di sini Yesus bersyukur karena Bapa sembunyikan, artinya dengan sengaja, ya, dari bahasa yang dipakai kita menangkap satu implikasi yang menyatakan bahwa Allah Bapa sengaja menyembunyikan kebenaran rohani ini terhadap orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Matius 13 mulai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat,
tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Poin pertama, kamu di sini adalah orang-orang percaya yang disebut sebagai orang kecil atau bayi dalam Matius 11 ayat 25 dan disebut sebagai anak kecil dalam Matius 18 ayat 2. Ini menunjuk kepada mereka yang memiliki iman yang benar. Kepada yang memiliki iman yang benar akan diperlihatkan rahasia kerajaan sorga. Ayat 12a dan ayat 16 menuliskan ini. Poin kedua, mereka di sini adalah orang-orang yang tidak percaya. Disindir dengan orang bijak dan orang pandai oleh Yesus dalam Matius 11 ayat 25. Dan dalam teks Alkitab ini, mereka disebut sebagai banyak nabi dan orang benar. Tentu saja nabi-nabi palsu dan orang-orang yang merasa benar dengan kebenaran mereka sendiri. Ini ditulis dalam ayat yang ke-17. Kepada yang tidak memiliki iman yang benar, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita lihat ini dalam ayat 12b, ayat 13, dan ayat 15a. Poin ketiga. Kepada mereka ini, Yesus berkata-kata dengan perumpamaan supaya mereka tidak mengerti, ayat 13 dan 14, dan tidak mendapat pengampunan Allah, ayat 15. Tindakan Allah ini yang suatu saat menutup pintu pertobatan bagi mereka adalah selaras dengan respon mereka yang menebalkan hati dan menutup telinga dan mata mereka. Ini berbicara tentang penolakan terhadap kebenaran Allah. Ayat 15. Tetapi kemudian Yesus bersyukur juga karena hal realitas rohani kerajaan Allah, kebenaran ini dinyatakan kepada infant, ya bayi, orang kecil. Nah, dalam perjanjian baru, dalam berbagai kesempatan, Yesus memperbandingkan orang-orang dunia dengan orang-orang percaya, ya pengikut-pengikutnya, murid-muridnya. Dan Yesus memakai perumpamaan atau perlambang anak kecil, ya. Jadi dalam satu peristiwa di tengah-tengah muridnya, Yesus mengambil seorang anak kecil, lalu meletakkan anak kecil ini di antara murid-muridnya, di tengah murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, kalau imannya seperti anak kecil ini, dia yang akan mewarisi kerajaan sorga. Gitu ya. Nah, jadi anak kecil ini melambangkan orang-orang percaya pengikut Yesus yang dalam ukuran duniawi tidak berdaya, tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki apa-apa yang bisa diandalkan. Sehingga kalau kita lihat anak kecil, khususnya infant, di sini pakai kata bayi, itu begitu bergantung kepada orang tuanya, ya paling tidak orang-orang sekelilingnya, orang lain lah, pihak lain. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membanggakan apapun. Tidak ada sumber daya yang dimiliki, tidak ada pencapaian yang dia miliki, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Itu gambaran pengikut Yesus dipandang dari sisi duniawi. Mereka memang rela melepaskan segalanya untuk mengikut Yesus, ya. Nah, ini diperbandingkan secara kontras, secara diametrikal dengan orang bijak dan orang pandai. Dikatakan, wah kalau dalam pandangan duniawi itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi, waduh udah luar biasa lah, top gitu. Dibandingkan dengan bayi yang begitu bergantung kepada pihak lain, ya. Nah, saya sudah menyampaikan dalam banyak kali kesempatan bahwa sangkal diri pikul salib itu sudah satu syarat mutlak dalam mengikuti Yesus. Jadi walaupun secara duniawi katakanlah kita seperti para pemimpin agama Yahudi, ya, yang ketika kita membahas tentang Nikodemus, salah satu implikasinya mungkin kaya raya, ya, dari sisi kekayaan duniawi. Tapi ketika memutuskan untuk mengikut Yesus, kita harus bersikap sama seperti seorang bayi, seorang anak kecil yang menyandarkan segalanya benar-benar kepada Yesus. Yesus menjadi sandaran, menjadi andalan, menjadi tempat bergantung untuk segala hal. Jadi yang saya punya itu tidak bisa menyelamatkan saya. Jadi kita berbicara kebenaran rohani, keselamatan, hak kerajaan sorga, sepenuhnya karya Allah. Ya, kita tekankan ini berkali-kali. Jadi
ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, kalau jemaat ingat pelajaran kita tentang kelahiran kembali, ketika Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Maka yang ditangkap oleh Nikodemus adalah bahwa semua hal duniawi yang dia miliki, titel, keterpandangan di antara orang-orang Yahudi, guru dari segala guru, lalu kekayaan, kemasyhuran, ilmu pengetahuan yang dia miliki, itu nol di hadapan Allah. Memang syarat mengikuti Yesus itu harus begitu, ya. Kita harus berani melepaskan kebergantungan kita kepada apa yang kita miliki di dunia, lalu melepaskan itu semua, lalu menggantungkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Yesus. Itu ya. Jadi ketika Yesus berkata anak kecil, di sini pakai kata infant, bayi, lalu di peristiwa lain seperti itu, Yesus menegaskan bahwa merekalah yang mewarisi kerajaan sorga. Justru merekalah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dalam kalimat lain Yesus pakai ungkapan seperti itu ya. Yang berani merendahkan diri, mengosongkan diri, menyangkal diri, melepaskan segalanya demi mengikut Yesus ya. Jadi seperti itu. Nah, kepada orang bijak dan orang pandai yang mewakili ya dalam konteks pemimpin rohani Yahudi kan, mengklaim kepemimpinan rohani ya, mengklaim paling rohani. Tetapi kepada mereka justru Allah Bapa menyembunyikan ya, semuanya itu kau sembunyikan. Yesus bersyukur. Tapi dinyatakan kepada anak kecil atau orang kecil. Nah, kalau kita ingat orang kecil, orang yang tidak berdaya, kita ingat perkataan atau ucapan bahagia dari Yesus di Matius pasal yang kelima ya. Yesus di sana pun memakai ungkapan-ungkapan yang menyasar kepada orang-orang percaya, pengikut-pengikut dia itu orang yang tidak berdaya, yang tidak memiliki. Berbahagialah orang-orang yang miskin, betul ya? Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Terus apalagi berbahagialah apa? Coba ya saya baca sebentar. Matius pasal yang kelima. Jadi Yesus memakai sebutan atau ungkapan yang memang dalam pandangan dunia, orang kecil itu orang lemah, tidak memiliki apa-apa gitu ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lapar dan haus. Murah hati gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang terdengar seperti merendahkan. Memang harus mau merendahkan. Kalau kita ingat lagi ungkapan Yohanes Pembaptis membandingkan dirinya sebagai manusia berdosa yang diselamatkan dengan Allah, dengan Tuhan. Yohanes Pembaptis katakan, aku harus semakin berkurang, dia harus semakin bertambah ya. Jadi ini syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kebanyakan manusia ingin masuk ke dalam iman Kristen yang benar, tetapi tidak rela melepas apa yang sudah dimiliki, bahkan mencoba memakai apa yang dimilikinya untuk menjangkau Allah. Tidak bisa ya, harus Allah yang bertindak, semuanya sepenuhnya karya Allah, tetapi Allah menuntut kitanya mau ya, mau ditangkap. Kalau bahasa Paulus kan ditangkap oleh dia. Kita ditangkap oleh Allah ketika kita seperti anak kecil gitu ya. Jadi kebenaran rohani, hak kerajaan sorga Tuhan sembunyikan dari orang bijak, orang pandai, tetapi Tuhan nyatakan, Tuhan bukakan kepada orang kecil. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Poin pertama, Nikodemus adalah sosok pemimpin agama Yahudi, mewakili kaum bijak dan pandai dalam Matius 11 ayat 25, dan nabi dan orang benar dalam Matius 13 ayat 17, yang sudah mencapai banyak hal duniawi
dalam hidupnya. Poin kedua, Yesus berkata dengan tegas dan lugas bahwa Nikodemus tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, bahkan melihat pun tidak bisa kecuali dilahirkan kembali. Apa yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkannya. Secara sederhana Yesus berkata, lihat seorang bayi dilahirkan tanpa dia berpartisipasi di dalamnya. Ketiga, perhatikan bahwa kemampuan melihat kerajaan Allah, kebenaran rohani, keselamatan, sorga, bersamaan dengan jaminan masuk ke dalamnya adalah anugerah atau pemberian Allah lewat tindakan Allah melahirkan kita kembali kepada orang-orang yang mau merendahkan diri, bertobat, dan menjadi seperti anak kecil. Matius 18 ayat 3 dan 4. Nah, Yesus mensyukuri realitas itu. Jadi ada sebagian orang yang kepada mereka Allah Bapa tutupkan realitas rohani, keselamatan artinya mereka akan masuk neraka. Lalu kepada sebagian orang Tuhan tetapkan masuk surga. Nah, coba saya ajak jemaat pakai nalar sedikit. Mungkin secara manusia, nalar manusia gitu, logika manusia, kok Yesus mengucap syukur sih? Ya, dikatakan di sini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Bersyukur atas apa? Atas realitas bahwa ada sebagian orang yang kepada mereka hal keselamatan, kebenaran, kerajaan Allah disembunyikan, ditutup. Berarti mereka kan akan binasa. Kasarnya masuk neraka. Memang ada sebagian yang kepadanya, ya orang kecil ini yang kepadanya dinyatakan, dibukakan, berarti mereka masuk surga. Nah, bagaimana Yesus bisa mengucap syukur kepada Bapa ketika Bapa menetapkan sebagian orang masuk neraka? Kasarnya begitu kan? Khususnya orang bijak dan orang pandai yang tidak mau merendahkan diri. Artinya mereka memang menolak keselamatan yang ditawarkan lewat Yesus Kristus. Yesus malah mengucap syukur. Kita tahu Yesus diutus ke dunia justru untuk menyelamatkan umat manusia. Menebus manusia dari hukuman atas dosa, dari belenggu dosa, masuk ke dalam keselamatan di dalam Dia. Tapi ketika Yesus melihat realitas ada sebagian orang menolak keselamatan yang Dia tawarkan, Dia katakan, diakui, Bapa yang melakukan itu dan aku mengucap syukur atas itu. Bagaimana bisa kita atau bagaimana bisa Yesus mengucap syukur ketika sebagian orang ditetapkan untuk masuk neraka? Ketika keselamatan, rohani, kerajaan Allah disembunyikan Allah kepada mereka. Bagaimana Yesus bisa mengucap syukur? Coba baca dulu ayat lanjutannya ya. Ayat yang ke-26. Setelah Yesus mengucap syukur dikatakan di ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi kenapa Yesus mengucap syukur di ayat 25? Alasannya jawaban dari Alkitab sederhana. Yesus mengucap syukur untuk sesuatu yang berkenan kepada Bapa. Dalam pandangan kita bukan sesuatu yang bagus kan? Ada sebagian orang yang kepada mereka Allah sembunyikan keselamatan. Ada sebagian orang yang Allah tetapkan untuk binasa kekal. Artinya masuk neraka. Itu bukan realitas yang baik, yang bagus. Tapi toh Yesus mengucap syukur. Karena Yesus sebagai Allah tentu saja, tahu pasti bahwa itulah yang berkenan kepada Bapa. Coba sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengklaim diri pengikut Yesus, murid Yesus, kita harus belajar berani mengucap syukur untuk segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Allah? Allah telah menyatakannya dalam Alkitab. Kita harus belajar supaya tahu. Ketika firman dalam Alkitab memerintahkan kita untuk ujilah, kita sudah belajar
ayat yang mengatakan ujilah. Salah satu itu ujilah segala sesuatu untuk membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Untuk tahu apa yang berkenan kepada Allah, kita harus belajar Alkitab. Nah, lalu setelah kita tahu kebenaran, kita harus berani seperti Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Bapa ketika sesuatu yang berkenan kepada Bapa terjadi. Kita justru harus mengucap syukur. Mengapa harus mengucap syukur? Karena apa yang dinyatakan dalam keseluruhan Alkitab itu dibuktikan bahwa rancangan Allah, rancangan kekal Allah, kehendak Allah harus jadi. Justru itu yang menunjukkan bahwa Dia Allah. Walaupun dalam pemandangan kita apa yang terjadi itu jelek, tidak bagus. Kita harus berani mengucap syukur. Dalam konteks kehidupan kita kan banyak hal yang dalam pemandangan manusia itu kan gak baik, jelek, gitu ya, buruk. Tetapi kalau kita ada dalam iman kepada Yesus Kristus, setia berdiri di atas kebenaran firman-Nya, kita harus berani seperti Yesus mengucap syukur. Walaupun melihat realitas dari pandangan manusia, dari pandangan secara dunia, itu bukan hal yang bagus. Yesus katakan, karena ini yang berkenan kepadamu. Untuk itulah aku mengucap syukur. Padahal di sana dinyatakan realitasnya ada sebagian orang yang kepada mereka rahasia keselamatan, kebenaran, kerajaan Allah disembunyikan. Ya. Nah, lalu kita bertanya, apa artinya Yesus yang juga adalah Allah, 100% manusia, 100% Allah, senang ketika ada sebagian orang masuk neraka. Gitu ya, kan pertanyaan kita otomatis begitu kan. Mempertanyakan kasih Allah. Loh bukannya kasih Allah menghendaki semua orang selamat? Oh iya, kita menyatakan, nanti kita lihat ayatnya. Tapi kok Yesus malah bersyukur ketika kepada sebagian orang yang mengaku bijak dan pandai ini, Allah Bapa sembunyikan kebenaran, keselamatan. Kenapa Yesus bisa bersyukur? Apakah Yesus senang? Ingat ya, saya sudah bahas barusan bahwa alasan Yesus bersyukur adalah karena apa yang terjadi berkenan kepada Bapa. Lalu kalau Allah berkenan, kalau kita baca Alkitab bahasa Inggris, di sini dipakai kata well pleasing, berkenan di situ. Ya, well pleasing, sangat menyenangkan hati Allah. Mengapa Allah Bapa bisa disenangkan oleh realitas bahwa sebagian orang kepada mereka disembunyikan rahasia keselamatan sehingga mereka masuk neraka kalau tidak mau bertobat ya. Nah, kita akan baca apakah benar seperti itu ya. Coba buka Yehezkiel 33 ayat 11. Jadi kalau pertanyaannya apakah Allah merasa senang ketika ada orang yang binasa? Nah dalam Yehezkiel 33:11 di sana dikatakan, saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Ini perkataan Allah ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, jelas ya. Dikatakan Allah sendiri mengatakan Allah tidak berkenan, Allah tidak merasa senang ketika ada orang yang binasa. Allah inginkan supaya orang jahat itu bertobat. Ini ditujukan kepada bangsa Israel yang memang saat itu ada dalam pemberontakan kepada Allah. Yang Allah inginkan adalah mereka bertobat supaya tidak binasa. Ketika ada yang binasa dari antara mereka, karena mereka layak binasa, karena menolak keselamatan dari Allah, Allah tidak senang, Allah tidak berkenan. Ya. Coba buka satu ayat lagi. Ini sekarang di perjanjian baru 1 Timotius 2 ayat 4.
1 Timotius 2 ayat 4. Ini nadanya sama ya, dalam bahasa yang berbeda. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4, di sana dikatakan, coba saya baca dari ayat 3 ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Jadi Yehezkiel tadi berkata, Allah tidak berkenan orang-orang fasik binasa. Allah inginkan mereka bertobat. Justru itulah keselamatan di dalam Yesus ditawarkan. Justru karena itulah Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, menderita dan mati di atas salib. Justru karena Allah tidak ingin ada yang binasa. Allah ingin semua orang selamat. Tapi perhatikan baik-baik, tidak sekedar selamat. Saya selalu katakan satu paket dalam keselamatan di dalam Kristus. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Coba baca lagi ayat yang keempat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan ayat yang keempat ini begitu selaras dengan amanat agung Yesus. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Injili mereka, taubatkan mereka, bawa mereka masuk kepada keselamatan. Tetapi setelah itu amanat agung berkata apa? Ajarlah mereka semua yang kuperintahkan kepadamu. Jadi memperoleh pengetahuan tentang kebenaran itu satu paket dengan keselamatan. Dalam keselamatan di dalam Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengklaim Kristen, sudah masuk keselamatan di dalam Kristus, tapi tidak mau memperoleh pengetahuan akan kebenaran, nggak lengkap. Kalau nggak lengkap itu keselamatannya layak dipertanyakan. Saya tegaskan nggak bisa tahu bahwa kita salah kalau kita tidak tahu yang benar itu seperti apa dulu. Nah, yang benar itu hanya ada dalam Alkitab. Nah, ketika Allah menawarkan keselamatan di dalam Yesus Kristus lewat karya salib Kristus, Allah menghendaki kita selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena dalam kehidupan di dunia ini, sepanjang kita menjalani kehidupan di dunia ini sampai kita bertemu Yesus, kita itu ada dalam proses pengudusan. Yang salah-salah dibenarkan secara bertahap. Itu akan terjadi ketika kita belajar Alkitab, kita mendapat pengetahuan akan kebenaran, otomatis yang salah diidentifikasi, lalu solusinya apa? Bertobat. Karya salib Kristus sudah menebus dosanya. Hukuman atas dosa itu. Gitu ya. Itu harus terjadi. Itu satu paket dalam keselamatan di dalam Kristus. Nggak ada mengaku iman Kristen masuk ke dalam iman di dalam Yesus, tapi menolak pengetahuan akan kebenaran. Nggak ada. Itu bukan iman Kristen yang benar. Ini nggak bisa dipisahkan sekali lagi ya. Allah menghendaki, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, kalau kita baca pengakuan Paulus dalam surat Titus, ayat yang pertama, pasal yang pertama ketika membuka surat Titus, Paulus juga mengatakan begitu. Aku rasul Kristus, aku rasul Yesus Kristus, diutus untuk apa? Satu, membawa orang masuk ke dalam iman, bertobat gitu. Lalu mengajarkan mereka pengetahuan akan kebenaran. Baca ya, surat Titus 1 ayat 1. Ketika membuka surat itu, Paulus sudah menegaskan. Dan memang amanat agung Yesus seperti itu. Jadi ini seruan kita kepada para pemimpin rohani ya, yang mengklaim kepemimpinan rohani dalam gereja Tuhan. Jadi pengajaran firman itu bagian dari iman Kristen. Oke, udah ya. Jadi dua ayat kita baca, Yesaya 33 ayat 11 dan 1 Timotius 2 ayat 4 yang mengatakan Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Yang Allah inginkan mereka bertobat. Sama ya. Dalam 1 Timotius
2 ayat 4 pun bahasanya lain tapi sama. Allah ingin, Tuhan ingin semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jelas kan? Nah, kembali ke ayat bacaan kita di Matius 11 ayat 25 dan 26, terjawablah kalau ada pertanyaan tadi ketika kita baru membaca teks ini, kok Yesus bersyukur sih buat realitas sebagian orang tidak selamat, yaitu orang bijak dan pandai tadi ya. Kepada mereka realitas rohani kerajaan Allah, keselamatan Allah sembunyikan. Nah, ini bahasa Alkitab untuk menyatakan bahwa dalam grand design, realitas terbesar, Allah memang sudah menetapkan segala sesuatu. Tetapi ketika Allah menetapkan sebagian orang masuk neraka, bukan berarti mereka sebenarnya tidak layak masuk neraka, tapi karena Allah sudah menetapkan, dipaksa masuk neraka. Tidak. Jadi predestinasi itu pengertiannya tidak begitu. Ketika Allah menetapkan sebagian orang ini ya, yang sombong-sombong, yang gak mau merendahkan diri, gak mau menerima dan menolak keselamatan dari Allah, kepada mereka disembunyikan rahasia kerajaan Allah yang berabad-abad kita sudah belajar. Kepada sebagian orang dibukakan, ini kepada mereka Allah sembunyikan karena memang mereka menolak untuk bertobat. Mereka menolak tawaran keselamatan itu. Jadi bagaimana ketetapan Allah dalam predestinasi, dalam prakteknya, dalam realitasnya, memang selaras dengan kenyataan bahwa orang-orang yang ditetapkan untuk masuk kematian, untuk kebinasaan kekal ini memang mereka memakai free will-nya untuk menolak Allah. Selaras itu. Ya, jadi free will manusia dengan predestinasi itu selaras, walaupun kita tidak sepenuhnya mengerti. Ya. Ayat ini dijawab. Jadi kalau kita kembali ke doktrin predestinasi, salah satu ayat yang menjawab pertanyaan manusia kita lihat di sini. Jadi di satu sisi Yesus datang ke dunia justru untuk menyelamatkan orang berdosa, rela menderita, rela mati untuk itu. Dan dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan kerinduan hati Yesus adalah semua orang diselamatkan. Supaya masuk ke dalam proses pengajaran, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi toh realitasnya ada sebagian orang yang akan memakai free will mereka yang harusnya direndahkan di hadapan Allah, ditundukkan kepada Allah. Itu syarat menjadi murid Kristus, tapi mereka tidak mau, mereka menolak. Contoh kasus bangsa Israel, sekian banyak nabi diutus kepada mereka untuk menyerukan pertobatan, termasuk Yehezkiel, Yeremia, Yesaya. Mereka menolak. Kita sudah baca ya, Yeremia pasal 6. Ikuti jalannya Tuhan, nggak mau. Ikuti suara-suara penjaga-penjaga Israel yang menyatakan kebenaran, yang menyerukan pertobatan, nggak mau. Jadi ketika mereka akhirnya masuk ke binasaan kekal, dalam grand design-nya, realitas yang besar, Allah menetapkan mereka. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Allah. Tetapi dalam realitasnya mereka memang menolak keselamatan itu. Bukan Allah yang membuat mereka menolak gitu. Ini sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal manusia, tapi disitulah predestinasi dan free will itu selaras ya, berjalan selaras satu dengan yang lain. Kita dapat jawabannya, Allah tidak senang ketika ada orang yang binasa ya. Dan kalau berbicara tentang hal ini, bagaimana Allah sedih ketika ada yang binasa, saya selalu diingatkan kepada peristiwa ketika Yesus menangisi Yerusalem ya. Yesus memandang Yerusalem, Yesus selalu berkata, engkau yang menolak nabi-nabi yang diutus kepadamu. Engkau yang membunuh mereka, nabi-nabi yang diutus kepadamu, yang menyerukan pertobatan. Sebenarnya Allah ingin mengumpulkan Israel seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu menolak itu. Kamu tidak tahu, kamu tidak mengerti, kamu tidak paham apa yang perlu bagi damai sejahtera kamu. Yesus katakan begitu sambil menangis terhadap Yerusalem. Artinya dalam rancangan kekal Allah, dalam kehendak Allah, Yesus sudah melakukan apa yang harus dilakukan, menawarkan keselamatan itu kepada setiap orang.
Jadi kalau kita berbicara tentang rekan-rekan kita yang sudah tidak mau lagi mendengar firman yang benar, mereka mengeraskan hati, merasa benar dalam kesalahan mereka, tapi diajak belajar Alkitab secara serius juga nggak mau gitu ya. Nah, yang kita takutkan adalah satu hal. Jangan-jangan mereka termasuk golongan bijak dan pandai ini yang kepada mereka Allah memang sembunyikan kebenaran. Semua itu kau sembunyikan kepada mereka. Karena mereka tidak mau merendahkan diri di hadapan Yesus. Mengosongkan diri supaya karya keselamatan itu menangkap mereka, menjangkau mereka. Mereka tidak mau, mereka menolak. Gitu. Ya. Nah, coba sekarang baca latar belakang Yesus mengucap syukur ini ya di Matius pasal 11. Kembali ke Matius pasal yang ke-11. Supaya kita mengambil dua ayat ini, ayat 25-26 ini dalam konteksnya, maka kita baca ayat sebelumnya. Sebenarnya kita sudah pernah singgung ayat ini ya. Dari ayat 20. Matius 11 dari ayat 20. Judul perikopnya Yesus mengecam beberapa kota. Perhatikan, saya akan baca beberapa ayat pertama saja ya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, gitu ya. Sampai situ saja saya bacakan. Jadi konteksnya itu, baru masuk ke ayat yang ke-25, pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Jadi setelah Yesus mencela, mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Kenapa Yesus mencela mereka? Tidak mau bertobat. Artinya kepada Korazim, kepada Betsaida, Yesus sudah menyampaikan berita pertobatan sebagaimana yang dilakukan nabi-nabi kepada bangsa Israel. Tapi mereka memang menolak, mereka menggunakan free will-nya, mengagung-agungkan, memuliakan free will-nya. Justru saat itu mereka menolak tawaran keselamatan dari Yesus. Yesus mengecam mereka. Dan di ayat 25 ini Yesus bersyukur kepada Allah karena realitas yang sudah dirancang-rancangkan Allah Bapa terjadi, itu yang berkenan. Jadi Allah Bapa berkenan ketika kehendaknya jadi, ketika rancangan dan rencananya yang kekal terjadi. Kehendak Allah pasti jadi oleh perbuatan dan karyanya sendiri. Ingat pelajaran kita tentang the aseity of God, bahwa eksistensi Allah tidak bergantung kepada siapapun atau apapun di luar dirinya, karena dialah satu-satunya Allah yang benar. Kita baca teks Yesaya 46 ayat 9-13. Salah satu teks Alkitab yang dengan tegas menyatakan kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah, juga menegaskan the aseity of God. Yesaya 46 ayat 9, demikian firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Allah memegang kendali atas segala hal dari awal sampai akhir, yang sudah
sedang, dan akan terjadi. Bahkan karya keselamatan ditekankan bahwa realitas terbesar, realitas yang utama, itu adalah sepenuhnya karya Allah. Lihat Wahyu 1 ayat 8, Ibrani 1 ayat 3a, Roma 8 ayat 28. Allah tidak butuh persetujuan manusia. Allah tidak perlu manusia merasa ini baik, ini jelek menurut pandangan manusia. Karena yang baik itu, yang benar-benar baik, benar itu hanya menurut pandangan Allah. Yesaya 48 ayat 9 sampai 12. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Poin pertama, keselamatan adalah sepenuhnya karya Allah. Karena belas kasihannya dan kesabarannya semata, seseorang diselamatkan dan tidak binasa. Lihat Roma 2 ayat 4, Roma 3 ayat 25, 1 Timotius 1 ayat 16, 2 Petrus 3 ayat 9. Poin kedua, Allah tidak butuh bantuan dari pihak lain di luar dirinya, yang artinya ciptaannya, karena kalau demikian maka dia bukanlah Allah. Poin ketiga, karena pada akhirnya segala kemuliaan hanya bagi dia. Teks di atas menyatakan bahwa dia tidak mungkin memberikan kemuliaan kepada yang lain, karena hanya dia, satu-satunya hanya dia, Allah yang benar. Lihat Roma 11 ayat 36, Roma 16 ayat 27, Yudas 1 ayat 25. Saya ingin satu aspek saja yang kita bahas di sininya, bahwa pertama, Yesus tuh bersyukur kepada Allah ketika kehendak Allah jadi. Ya, nggak peduli penilaian manusia. Walaupun realitasnya apa yang Yesus syukuri itu ada realitas di mana kepada sebagian orang keselamatan Tuhan sembunyikan, Allah sembunyikan. Ya. Tapi Yesus mengucap syukur bukan karena ada sebagian orang yang masuk neraka, tapi karena kehendak Allah jadi. Apa yang berkenan kepada Allah. Tapi kita sudah mendapat jawaban dari Yehezkiel 33 ayat 11 dan 1 Timotius 2 ayat 4 bahwa yang menjadi isi hati Allah Bapa dan Yesus, Allah, termasuk Roh Kudus, adalah mereka ingin semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Allah tidak berkenan, tidak senang ada manusia yang binasa. Makanya Allah menyerukan pertobatan. Yang berkenan kepada Allah adalah pertobatan. Tapi dalam konteks Yesus mengucap syukur ini pun, di ayat sebelumnya kita sudah melihat bahwa untuk kota Korazim dan Betsaida, Yesus sudah serukan pertobatan, mereka menolak. Walaupun di situ Yesus melakukan justru mujizat terbanyak. Kebenaran firman di dalam Alkitab mengajarkan dua kelompok orang menurut Allah. Kelompok yang pertama adalah yang dengan penuh empati Tuhan Yesus menyebut kamu. Tuhan Yesus juga menyebut kamu sebagai orang kecil atau infant, babes, bayi. Dalam Matius 11 ayat 25 menyebut kamu juga sebagai anak kecil. Dalam Matius 18 ayat 2-4. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah supaya kamu menjadi seperti anak kecil, tidak memiliki apa-apa sehingga menggantungkan keselamatan sepenuhnya kepada Allah, rela melepaskan kebergantungan kepada segala hal duniawi untuk keselamatan rohani. Lihat Lukas 14 ayat 33. Kamu memiliki iman yang benar. Matius 13 ayat 12. Kamu mau merendahkan diri dan bertobat. Matius 18 ayat 3 dan 4.
Maka kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Matius 13 ayat 11 dan 16. Kebenaran atau realitas rohani dinyatakan Allah kepada kamu. Matius 11 ayat 25 bahkan diberi secara berkelimpahan. Matius 13 ayat 12. Kamu masuk dan menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 3 dan 4. Kelompok yang kedua adalah yang dengan bahasa sarkastis Yesus menyindir mereka sebagai orang bijak dan orang pandai. Dalam Matius 11 ayat 25, banyak nabi dan orang benar. Dalam Matius 13 ayat 17. Tuhan Yesus melihat realitas hidup mereka yang bangga dengan segala hal duniawi yang dimiliki dan mengandalkan itu untuk memperoleh keselamatan, termasuk usaha dan perbuatan baik mereka. Bergantung kepada hal-hal duniawi, mereka tidak mau melepaskannya. Lihat Lukas 14 ayat 33. Mereka tidak memiliki iman yang benar. Matius 13 ayat 12. Mereka menebalkan hati, menutup telinga dan mata. Matius 13 ayat 15. Yang menurut Paulus dalam surat 2 Tesalonika adalah mereka yang tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Maka kepada mereka tidak diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Matius 13 ayat 11 dan 17. Semua hal rohani Allah sembunyikan bagi mereka. Matius 11 ayat 25. Bahkan apa yang ada pada mereka akan diambil daripada mereka. Matius 13 ayat 12. Pada akhirnya Allah tetapkan mereka supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan jangan mereka mendengar dengan telinganya dan jangan mereka mengerti dengan hatinya lalu berbalik atau bertobat sehingga Allah mengampuni mereka. Matius 13 ayat 15. Masuk kelompok manakah kita? Pastikan hari ini juga. Jika kita masuk ke dalam kelompok yang kedua, saatnya bertobat hari ini juga. Peroleh informasinya dengan belajar dan menggali kebenaran di dalam Alkitab. Masuk ke dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Nah, sebagai ayat penutup, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada bangsa Israel. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi dari jauh ini, yang dimaksud dari jauh ini adalah from the past. Saat itu kondisi dalam pelayanan Yeremia yang dituliskan dalam Yeremia pasal 31, Israel dalam pemberontakan. Sampai sekarang Israel masih menolak Yesus. Tapi Yesus melihat dari jauh. Allah melihat dari jauh, mengingat perjanjian awal antara Allah dengan Abraham. Makanya Allah mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Artinya apa? Keselamatan itu tetap akan datang kepada bangsa Israel. Dan itu digenapi lewat karya salib Yesus. Walaupun sampai hari ini Israel berperang hebat dengan Hamas lagi, Israel belum menerima keselamatan dari Yesus. Tetapi justru karena itu, karena penolakan Israel lah kita, bangsa kafir, non-Israel, memperoleh anugerah keselamatan itu. Maka kita mau pagi ini bersama-sama dengan Yesus menaikkan ucapan syukur karena kehendak Bapa yang jadi. Dan kehendak Bapa atas hidup kita yang digenapi adalah lewat penolakan bangsa Israel, lewat karya salib Kristus yang kemudian jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain, salah satunya bangsa kita memperoleh anugerah keselamatan. Kepada kitalah kasih Allah akan digenapi. Kepada Israel pun akan digenapi karena Allah melihat dari jauh. Allah mengingat perjanjian dengan Abraham, ya. Suatu saat nanti bangsa Israel pun akan ditobatkan. Banyak orang membenci Israel, tapi tidak akan bisa memunahkan bangsa Israel. Karena Allah
mengingat dari jauh dari masa lalu perjanjian dengan Abraham, Allah akan menggenapkan perjanjiannya. Demikian pula dengan kita orang percaya ya. Jadi orang yang sudah masuk dalam iman Kristen yang benar. Apa tandanya tadi? Bahwa kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus, apa tadi katanya? 1 Timotius 2:4. Mengejar pengetahuan akan kebenaran. Ya, jangan dipisahkan ya. Kalau kita tidak ada dalam kondisi mengejar pengetahuan akan kebenaran, bukan kehendak Allah. Tapi berbahagialah kita yang sudah ada di sana. Ya. Allah mengingat perjanjian dengan Abraham, dengan Israel. Oleh karena itu kita selamat. Ya. Sebagaimana Israel dalam pendisiplinan Allah suatu saat nanti akan digenapi keselamatan atas mereka. Kita yang sudah masuk dalam keselamatan itu, kita mengucap syukur bersama Yesus. Kenapa kita mengucap syukur? Cuman satu alasan kita mengucap syukur kepada Bapa. Karena itu berkenan kepada Dia. Karena apa yang menjadi kehendaknya jadi. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, yang bagus menurut manusia, yang jelek menurut manusia, kalau sudah ada dalam iman Kristen, Roma 8 katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan ya. Tidak akan menghilangkan keselamatan itu, justru meneguhkan, memproses hidup kita semakin berkenan, semakin layak, tetap kudus, tidak ada cacat celah, siap menyambut Yesus pada kedatangannya yang kedua. Oke, amin ya. Saya undang jemaat bangkit berdiri, nanti Ibu Gembala berdoa tutup ibadah kita. Haleluya.